Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anak sekalian, kelas 4 SD Islam Az-Zahra Palembang, pada video ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang pelajaran yang ke-7, surat At-Takwir. Surat At-Takwir ini adalah surat Makkiyah, artinya turun ketika pada periode Mekah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah ke kota Madinah, dan jumlah ayat daripada surat Al-Takwir ini jumlahnya lumayan agak banyak, yaitu 29 ayat. Pada video ini kita akan bersama-sama belajar surat At-Takwir ayat 1 sampai dengan ayat 10. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. Baik, inilah ayat 1 sampai 10. Jadi kita belajar ayat 1 sampai 10 dulu ya. Baik, Bapak ulang bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu hushirat وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت. Ini ayat yang ke-10. Jadilah sampai ayat yang ke-10 dulu ya. Oke, kita lihat artinya. Idza asy-syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Ini terjadi pada hari kiamat nanti, ketika matahari itu sudah tidak bersinar lagi ya. Artinya cahayanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Matahari ini adalah sumber kehidupan. Matahari ini adalah sumber kehidupan makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Kalau matahari itu tidak bercahaya lagi, maka di atas muka bumi ini tidak ada kehidupannya. Tumbuh-tumbuhan itu semuanya bergantung pada cahaya matahari. Jadi maksudnya itu membutuhkan cahaya matahari. Dan ketika matahari itu digulung, artinya cahayanya sudah tak nampak lagi. Wa idzan nujumu kadarat,
dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Jadi bintang-bintang yang gemerlap di atas angkasa sana, di langit sana, nanti akan keluar dari garis edarnya masing-masing, akan berjatuhan, akan bertabrakan antara satu dengan yang lain. Wa idzal jibalu suyirat, nanti ketika gunung-gunung itu dihancurkan. Gunung-gunung itu nanti akan berterbangan seperti kapas, kemudian akan hancur, akan rapuh seperti pasir. Wa idzal 'isyaru 'uttilat, apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Ini maknanya apa? Unta-unta yang bunting itu adalah simbol dari harta kekayaan, karena memang orang-orang Arab dahulu mereka sangat sayang sekali apabila ada ontanya hamil, akan selalu dirawat, dan ini menunjukkan simbol daripada harta kekayaan. Bisa jadi itu maknanya mobil mewah, rumah, pekerjaan, uang, dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika datang hari kiamat, orang tidak akan peduli lagi dengan mobil mewahnya, Lamborghini-nya, Ferrari-nya, mobil-mobil mewahnya, sudah tidak peduli lagi, harta bendanya tidak peduli lagi. Masing-masing sibuk bagaimana menyelamatkan dirinya pada hari kiamat nanti ya. Kenapa? Karena hari itu adalah hari yang sangat besar kejadiannya, peristiwa yang sangat besar. Wa idzal wuhusyu husyirat, apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Jadi nanti binatang-binatang liar itu akan dikumpulkan, singa tidak akan peduli lagi dengan mangsanya. Jadi kalau misalnya nanti datang hari kiamat, singa tidak peduli lagi dengan kambing, tidak peduli lagi dengan rusa, karena masing-masing sibuk dengan urusannya menyelamatkan diri. Semuanya pada panik ya. Kenapa tidak panik? Ya, matahari digulung, matahari hilang bersinar, tidak ada sinarnya, suara gemuruh di langit. Kemudian yang sangat keras, yang memekakkan telinga. Kemudian ini bintang-bintang itu berserakan, berjatuhan, kemudian keluar dari garis edarnya. Semuanya pasti akan panik. Kemudian wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Wa idzal bihar sujjirat, apabila lautan itu dijadikan meluap. Jadi nanti seluruh bumi ini akan dipenuhi dengan air. Kemudian berikutnya air itu akan dikeringkan dan berubah menjadi padang mahsyar. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan, artinya manusia-manusia itu dibangkitkan lagi, kemudian roh-roh itu akan kembali disatukan dengan jasad-jasadnya. Jadi manusia, maksudnya di sini manusia nanti akan dibangkitkan dari kematiannya untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dengan jasad yang baru dan jasad yang disesuaikan dengan amal perbuatan selama hidup di dunia. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Kenapa? Karena budaya Arab jahiliyah, kalau mendapatkan anak perempuan itu merupakan aib, merupakan kehinaan, pelecehan, sehingga mereka rela mengubur anak perempuannya yang baru lahir itu hidup-hidup, dibuat lubang, kemudian dimasukkan ke dalamnya anak yang baru lahir itu. Na'udzubillah ya, ini perbuatan yang sangat keji. Kemudian dikubur hidup-hidup. Karena mereka, budaya Arab jahiliyah itu pengen kalau lahiran anak itu laki-laki, biar nanti bisa menang terus kalau perang antar suku. Nah, kalau sekarang ini sudah ada istilahnya itu aborsi. Nah, aborsi ini sama saja membunuh bayi, bahkan belum lahir pun sudah dibunuh. Nah, kecuali ada penyebabnya nanti, penyebabnya yang bisa dibenarkan menurut agama. Kemudian wa idzal mau'udatu su'ilat,
Lanjut. Bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apakah dia dibunuh. Jadi kenapa? Karena bayi-bayi yang baru lahir itu ya pada zaman jahiliyah itu, dan mungkin pada zaman modern ini juga banyak yang terjadi, nauzubillah ya. Mereka bayi-bayi yang baru lahir itu belum ada dosa kok dibunuh. Nah, bahkan ada yang belum lahir sudah dibunuh karena alasan mungkin malu, macam-macam lah. Kecuali memang alasan yang dibenarkan ya. Mungkin alasan kata dokter harus macam-macam. Wa idza suhufu nusyirat, dan apabila catatan amal perbuatan manusia dibuka. Jadi maksudnya ini nanti akan dibagikan kitab catatan amal selama hidup di dunia. Wallahu a'lam bagaimana bentuknya. Apakah sama seperti bukunya kita di dunia ini? Apakah sama seperti catatan amal kita di dunia ini? Atau mungkin beda? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas nanti orang yang mungkin di dunia ini tidak bisa baca, nanti ketika di akhirat akan memahami isi buku catatan amal perbuatan itu. Anak-anak, mungkin itu saja ya pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang surat At-Takwir ayat 1 sampai 10. Bapak ulangi bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت صدق الله العظيم. Baik, mungkin itu saja ya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.